Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, ini kebetulan alhamdulillah kita udah nyampe di Situbondo ya. Tadi alhamdulillah dikasih kelancaran nyebrang dari Sumenep ya. Sumenep dari Talangu, nyandar di Jangkar, Pelabuhan Jangkar. Alhamdulillah sudah nyampe di Situbondo. Ini kebetulan juga di sini ada situs. Para sahabat, ini situs ini persis di Asam Bagus. Asem Bagus. Di makom siapa Pak? Agung Saifuddin. Agung Saifuddin. Agung Saifuddin. Jadi ini makom ini cukup lama dan memang bisa dikatakan dulunya ya khusus oleh Allah yang ada di sini lah. Oleh Allah yang ada di sini juga ini kebetulan saya ketemu Bapak. Perkenalkan saya Ya. Abon atau Ya, Suhendar Awi. ya. Iya. Bapak siapa? Saya Awi. Awi. Biar lebih jelaskan kalau Bapak menerangkan, coba diterangkan sepengetahuan Bapak aja. Untuk biar masyarakat di Indonesia pada tahu gitu. Kalau silsilahnya saya tidak tahu. Ya. Cuma di sini katanya buyut saya tuh mulai kecil ini ya. Mulai kecil ada di depan sini itu ya. Waktu itu ada pohon asem besar itu. Iya. Jadi hujan-hujan di sini itu. Hanya kalau di kesini gitu ya. Di kamar buyut saya ke sini. Gitu. Akhirnya ada tamu itu ya. Tidak tahu Habib siapa itu ya. Kok dilihat anak ini kayaknya kok bersinar gitu loh awal-awalnya. Akhirnya sama Habib itu dites. Ya masih kecil itu. Dites gitu ya. Anak ini rupanya kok bersinar ya. Coba saya tes sih. Tapi dalam batin dia, enggak langsung gitu. Jadi Habib cerita sama buyut saya gitu. Sama buyut saya. Coba mau dites ini. Apakah ini katakanlah anak ini luar biasa. Habis itu Habib kan waktu itu mau ke Mekah. Jadi mampir ke sini, ke buyut saya itu mampir ke sini. Habib siapa itu? Saya lupa ya. Lupa tuh Habib. Itu masih hidupnya ya. Tahun 1800 berapa itu. Habis itu Habib itu kan mau ke Mekah. Mampir ke sini, lihat anak itu mampir ke sini. Akhirnya Habib itu titip gitu. Gini, kalau memang ini katakanlah anak ini wali katanya ya, calon wali, katakanlah wali ini, nanti ketemu saya di Mekah. Katanya Habib itu kecil, tapi Habib nggak ngomong, batin aja dia, batin. Akhirnya Habib kan naik kapal ya. Sesampainya di Mekah, jadi anak ini yang namanya Agung ini sudah ada di depan Masjidil Haram. Masya Allah. Iya. Luar biasa. Nah, akhirnya habis itu ya, ini kayak anak Asem Bagus gitu, yang sudah ketemu. Akhirnya dites lagi sama Habib. Habib mau pulang ya, tapi dia batin. Ini saya titip semacam batu. Dikatakan akik ya bukan ya. Kalau tahu apa pokoknya batu itu lah. Batu bagus lah itu lah. Cuma dikasih gini aja. Tapi Habib itu batin. Nanti ketemu saya di Asem Bagus gitu ya. Habib itu. Singkat cerita, daripada waktu Habib itu langsung ke sini Habib ya. Langsung ke buyut saya. Jadi Habib sudah di pintu sini langsung diberikan, ini punyamu. Nah di situ akhirnya Habib itu percaya bahwa anak ini bisa turunan wali. Kewaliannya udah Kewaliannya sudah nampak itu. Karena masih kecil ya? Masih kecil, masih anak-anak itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi dia tidak pakai baju dia. Tidak pakai baju. Nah di situ. Jadi muncul dan di situ akhirnya terkenal gitu. Jadi dari Habib itu akhirnya berita-berita itu di situ ada anak. Akhirnya Habib itu cerita-cerita gini. Akhirnya banyak orang-orang yang kesini dikasih uang apa ya dibuang.
Udah nggak butuh ya. Iya, nggak dibuang. Masya Allah. Luar biasa. Jadi akhirnya di mong cucu saya itu sampai dewasa, sampai sepuh. Di situ mulai kawalannya di situ. Ini nampak kewaliannya itu pas ke Mekah itu ya. Ya kurang tahu, kayaknya Habib kan cuma batin. Iya. Cuma batin itu. Jadi kalau memang anak ini wali, ketemu saya di Mekah. Katanya Habib itu. Udah orang. Akhirnya Habib sudah nyampe, dia sudah di depan Masjidil Haram itu, duduk. Akhirnya Habib, wah ini sangat bagus. Oh berarti hebat anaknya ya. Dites lagi sama Habib, akhirnya di TV Batu itu. Nah Habib sudah pulang di sini, singkat cerita pulang itu Habib itu, ini punyamu. Langsung dikasihkan. Iya, itu pakai bahasa Madura. Jadi semua Madura itu. Salah ya. Luar biasa, para sahabat. Ini cerita daripada Bapak ini jadi nerangkan tentang ya salah satu kekaromahan lah, kelebihan yang nampak dari masa kecilnya beliau. Cuma di situ nggak ada yang tahu siapa itu. Jadi dia kata Allah itu siapa itu. Kalau Bapak itu termasuk keberapa dari Abah ini? Saya masih generasi keempat. Generasi keempat. Generasi keempat. Berarti apa ya? Anak, cucu, apa ya? Buyut, bau. Mbah ya. Bau buyut sebutannya ya. Kalau orang Jawa Barat. Iya. Nah, jadi dari saya, bapak atau ibu itu ya, mbah, buyut, terus di atasnya lagi canggahnya apa istilahnya? Iya. Luar biasa. Tapi alhamdulillahnya dirawatnya sama keluarga ya Pak ya. Jadi ini dirawat terus sama keluarga gitu. Iya, dirawat buyut saya. Jadi nggak dirawat sama pemerintah gitu kan. Enggak. Kan kalau yang lain kan banyak yang diambil sama yayasan gitu kan. Ini enggak ya? Enggak. Ada khusus keluarga gitu ya. Iya, ada keluarga. Makanya bangunannya dari dulu kok seperti ini aja. Iya. Saya pun dari dulu kan tahun 2003 Pak. Iya. Ya kalau lewat ke sini pasti mampir ke sini Pak. Iya. Cuman nggak pernah banyak tanya gitu. Cuman ibu itu pernah ceritakan waktu kekaramannya waktu di kebun tebu gitu dulu, cuman nggak detail lah gitu. Iya itu salah satunya itu. Iya. Pada waktu di Tebu itu waktu zaman Belanda. Zaman Belanda ya. Jadi zaman Belanda itu dia tuh minta tebu. Jadi ada lori saja itu ya, ada sepur itu zaman dulu itu ya. Di situ kan mau tebu gitu loh. Si Agung itu minta, nggak dikasih, akhirnya dia tuh bilang gini, banjir putong. Apa itu? Banjir putong bahasa Indonesia. Ya banjir putong artinya tuh banjir cuma di tempat itu saja banjirnya. Ya di daerah PG itu. Banjirnya dia itu sampai itu kayak got gitu loh. Katanya orang Asem Baku itu banjir celot. Ya itu. Ya di daerah PG itu aja. Luar biasa. Ini ya memang orang-orang yang dikasih kelebihan Allah itu ya. Orang yang dimuliakan Allah memang kadang masa kecilnya ada ada tanda-tanda kelebihan-kelebihan ini yang diperlihatkan sama Allah. Cuman memang beliaunya tidak sadar secara tidak sadar, tapi orang lain yang melihat. Iya. Biasanya seperti itu rata-rata. Jadi ya mudah-mudahan kita semua bisa ngambil berkahnya ya. Iya. Berkahnya kita semoga sama Allah dikasih kesolehan lah. Iya. Ya paling tidak kita bisa ketika akhir hayat kita bisa husnul khatimah gitu Pak ya. Ya cuma itu aja. Kalau kita untuk mengikuti jejak langkahnya beliau ya itu kan lain derajat Pak ya. Ini orang-orang pilihan Allah lah. Iya. Boleh Kang diambil biar itu makomnya tuh. Iya. Ambil. Jadi insya Allah mungkin akan biar orang tahu yang di luar di daerah sana yang jauh-jauh kan gitu Pak. Iya. Sebetulnya sih banyak, cerita banyak. Ya sudah banyak, cuman kan kalau lebih dinetrakan lagi. Iya.
Sebenarnya ya ini udah lebih dari terkenal, yang kenalkan Allah. Yang kenalkan Allah. Para aulia Allah itu meskipun diumpetin kayak apa Pak, Iya. nggak ada yang bisa ngumpetin nutupin dari. Kalau Allah sudah nunggap, tetap memang para aulia Allah itu masa hidup nggak ada yang mau terkenal kita. Nggak ada ceritanya. Jadi di daerah kami juga ada waktu hidupnya itu udah terkenal orang lemah besarnya, orang biasa aja. Kadang-kadang orang paling mana kalau yang nggak kenal orang gila, kadang bawa kecelama, jelek-jelek gitu, baju jelek kadang pakai kendolan. Setelah wafatnya, masya Allah, kewaliannya, pejarahnya sampai sekarang itu kalau waduh masya Allah, Syekh Zakaria itu ada di daerah saya. Diambil dari depan dari Gapura kan, dari Gapura, di depan pinggir jalan itu sampai jalan raya aja. Ini memang udah apa itu namanya? Memang kalau perjalanan kami sekarang ini Pak gitu. Jadi si sambil musafiran itu ya tidak kelana lah katanya. Iya. Ingin memperkenalkan situs-situs yang kelewatan kita ya untuk dikenalkan juga sama teman-teman gitu ya jauh di sana kan. Masa saya aja yang tahu kan gitu. Biar orangnya juga gitu. Paling tidak lihat gambarnya lah. Ini para sahabat, jadi di sini itu makom siapa Pak? Saifuddin ya. Agung Sepuh Saifuddin. Agung Agung Sepuh. Agung Agung Sepuh Sepuh Saifuddin. Agung Sepuh Saifuddin ya. Asem bagus. Ya. Daerahnya Asem Bagus. Masuk kabupatennya Situbondo ya. Situbondo ya. Situbondo. Enggak sampai jam 11 ditutup sudah. Bagi para sahabat yang mau mengunjungi ke sini silahkan. Di sini insya Allah terbuka siang malam ya. Bagi para pejarah yang mau datang, mau ke sini atau singgah, ya ngalap berkah lah gitu. Apa itu? Menghadiahkan doa. Iya. Sepantasnya sebagai kita ini generasi ya. Apa itu menghadiahkan doa para solihin. Solihin itu sama kita mendoakan udah lebih banyak ya. Iya, lebih banyak mendoakan kita. Kita kebalikannya, kita menghadiahkan doa amat ya. Gitu aja para sahabat. Semuanya semoga ini ada manfaat dan jangan lupa di like, di subscribe dan di share biar semua orang bisa tahu tentang keramat ataupun para wali Allah yang ada di Situbondo, daerah Situbondo. Apa tuh provinsinya Jawa Timur ya? Nah, provinsinya Jawa Timur. Sudah. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.